Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelas M211 dengan NIM 210407500002 akan memaparkan kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan. Kesimpulannya yaitu jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya, yaitu 1. Klausa bebas. Klausa ini merupakan klausa yang strukturnya terdiri dari subjek dan predikat dan bisa menjadi suatu kalimat yang utuh. Dalam penulisannya, klausa yang bernama lain inti kalimat itu tidak ditulis dengan menggunakan macam-macam kata penghubung atau konjungsi. 2. Klausa terikat merupakan klausa yang strukturnya hanya terdiri dari subjek atau predikat saja dan tidak bisa menjadi suatu kalimat. Dalam penulisannya, klausa yang bernama lain atau anak kalimat ini haruslah ditulis dengan menggunakan jenis-jenis konjungsi. Jenis-jenis klausa berdasarkan unsur predikatnya. Klausa verba atau klausa verbal merupakan klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata kerja atau contoh frasa verba dalam bahasa Indonesia. Klausa ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, di mana jenis-jenis klausa verbal tersebut antara lain klausa transitif dan juga klausa intransitif. Klausa nomina merupakan klausa unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata benda atau contoh frasa nomina. Klausa adjektiva. Klausa ini adalah klausa yang unsur predikatnya berupa jenis-jenis kata sifat atau contoh frasa adjektiva dalam kalimat. Klausa preposisional merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata depan atau contoh frasa preposisional sebagai unsur predikatnya. Klausa numeralia merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata bilangan atau contoh frasa numeralia dalam bahasa Indonesia sebagai unsur predikatnya. Klausa adverbia merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata, keterangan, ataupun frasa adverbia sebagai unsur predikatnya. Jenis-jenis klausa berdasarkan kata negatif pada predikatnya. Klausa negatif merupakan jenis klausa yang predikatnya mengandung kata-kata negatif, seperti bukan, tidak, belum, dan jangan. Klausa positif, kebalikan dari klausa sebelumnya. Klausa ini merupakan klausa yang predikatnya tidak mengandung kata negatif. Jenis-jenis klausa berdasarkan fungsinya. Klausa subjek merupakan klausa yang berfungsi sebagai subjek dalam suatu pola dasar kalimat beserta contohnya. Klausa ini biasanya terletak di awal kalimat atau sebelum unsur predikat. Klausa objek merupakan klausa yang berfungsi sebagai objek kalimat yang merupakan bagian dari unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia. Klausa ini dapat berupa objek langsung ataupun objek tidak langsung. Objek langsung adalah objek yang dikenai perbuatan predikat berimbuhan me, sementara itu objek tidak langsung adalah objek yang dikenai perbuatan predikat berimbuhan me-an. Klausa pelengkap adalah klausa yang berfungsi sebagai pelengkap suatu kalimat dan letaknya ada di sebelah objek ataupun predikat. Klausa ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat, baiknya klausa objek. Klausa keterangan adalah klausa yang berfungsi sebagai keterangan suatu kalimat dan dapat diletakkan di bagian kalimat manapun, baik itu di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang dapat melalui perantara dan tanpa mengubah sedikitpun apa yang diutarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya atau struktur gramatikal. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk
merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan kalimat yang lain, kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. Kalimat berita atau pernyataan atau kalimat deklaratif. Kalimat berita merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya memiliki intonasi yang menurun. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya merupakan kalimat digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru. Kemudian dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya digunakan intonasi yang tinggi. Kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sama seperti kalimat perintah. Dalam pelafalannya, pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Dalam penulisannya, kalimat seruan juga diakhiri dengan tanda seru. Kalimat penggandaian. Kalimat penggandaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Kalimat penggandaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majas dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. Jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Kalimat yang melepas. Kalimat ini merupakan kalimat yang ditulis maupun diucapkan dengan menggunakan gaya penyajian melepas. Gaya penulisan melepas ditandai dengan kalimat majemuk, diawali dengan induk kalimat atau kalimat utama yang diikuti oleh anak kalimatnya. Kalimat yang klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran. Gaya penyajiannya berimbang bertujuan untuk menunjukkan kesejajaran bentuk dan informasinya. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Kalimat dengan bentuk tidak sempurna kadang hanya memiliki sebuah subjek saja, sebuah predikat, atau bahkan hanya terdiri atas objek dan keterangan. Kalimat ini biasanya digunakan untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek predikat. Kalimat versi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia SP atau SPOK atau SPK dan lain sebagainya. Kalimat inverse. Kalimat inverse merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau menegaskan makna. Kata pertama yang muncul merupakan kata yang menjadi penentu makna kalimat, sekaligus menjadi kata yang menimbulkan kesan terhadap pembaca maupun pendengarnya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat di mana unsur subjek di dalamnya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kalimat jenis ini akan menggunakan predikat dengan awalan me dan ber.
serta predikat yang berupa kata kerja yang tidak dapat diberikan awalan me seperti mandi, pergi, tidur, dan lain sebagainya. Kalimat aktif dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, dan kalimat semi-transitif. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter, serta diikuti kata depan oleh. Kalimat pasif dibedakan menjadi 2 bentuk, yakni kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan kesimpulan dari hasil diskusi yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.